Pas. Antara B sama C. Yes, antara B sama C. Apa jawabannya? Kalau saya C sih, Kak. Oke. Kalau misalnya kita lihat opsi Charlie, opsi berapa dulu? Dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip moral dan etika yang kuat, serta berani menentang tindakan yang tidak sesuai dengan integritas. Memastikan, menentang, itu fokus pada pemeliharaan. Oke. Charlie dengan meningkatkan kesadaran diri, pengembangan tentang nilai-nilai yang mendasari integritas serta secara aktif mencari masukan dan umpan balik dan atasan untuk memperbaiki diri itu sudah masuk pengembangan dan pemeliharaan. Sementara Bravo itu terlalu sempit karena hanya bahas memelihara. Tidak ada upaya untuk mengembangkan. Maka jawabannya yang paling tepat adalah paham Ki, teman-teman ada pertanyaan? Aman? Paham, Kak. Oke, paham. Jadi teman-teman ketika sebetulnya dapat Ki yang soal ini yang lebih mudahnya yang cukup seperti ini. Mengembangkan, memelihara, mematuhi, memastikan, meningkatkan, berkomitmen, mengikuti pelatihan. Fokus pengembangan sebetulnya adalah Charlie sama error bahkan. Memelihara itu ada mematuhi, ada apa namanya? Memastikan, kemudian ada komitmen. Berarti sisa kita cari yang paling lengkapnya, mengembangkan dan memeliharanya. Jadi teman-teman, kita lihat lagi soal selanjutnya. Siapkan pulpennya. Oke, silakan teman-teman. Di soal nomor 10 ini, 1 menit dimulai dari sekarang. 30 detik sudah ada jawabannya, yang sudah ada jawabannya silakan klik teman-teman, ketik di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa jawaban tak? Apa jawaban tak nomor 10 teman-teman? Zidan, Nurul Fitri, Iksan, Alfa, Alfa, Kak. Alfa, 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 Alfa. Alfa. Oke, kayaknya cukup mudah ya. Di sini kan pertanyaannya adalah mengapa asas akuntabilitas harus dimiliki oleh semua aparatur negara. Ini kan akuntabilitas berfokus pada transparansi, akuntabel, tanggung jawab, dan sebagainya. Semua mengarah ke masalah kepercayaan. Jadi, efisiensi dan efektivitas itu terlalu jauh. Proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan. Demi memastikan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, negatif.
Begitupun juga dengan opsi error. Oke, ada pertanyaan di soal ini aman? Kalau aman, kita tingkatkan lagi soalnya. Aman, Kak. Tetap. Ya, aman, thank you. Aman Kak, aman. Ya, Aman Kak. oke. Sekarang di soal yang ini, 1 menit teman-teman. Dimulai dari sekarang. Oke, times up teman-teman. Sudah semua? Apa jawaban tak di soal yang ini? Error, 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 error. Oke, error semua ya. Yang lain? Ada jawaban lain teman-teman? Oke, error juga. Oke, thank you. Oke, sudah tidak ada? Oke, kayaknya cukup mode ini teman-teman. Di sini kan yang ditanyakan adalah mengapa nilai-nilai ASN berakhlak dapat membantu meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN. Berarti bahas terkait dengan hasil dan budaya dalam melaksanakan tugas. Kalau dalam konteks alfa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional ini terlalu jauh. Menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, ini hanya mengarah ke profesionalisme negatif. Memfasilitasi kolaborasi yang produktif dan saling mendukung. Tidak ada tidak yang fokus kinerjanya negatif. Delta untuk meningkatkan kualitas diri melalui pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Ini sifatnya peningkatan kinerja. Error akan mampu memberikan pelayanan yang responsif, oke, transparan, akuntabel kepada masyarakat, menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oke, ini jauh lebih lengkap untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Oke, good job teman-teman. Ini soal ini cukup aman. Kita lihat lagi soal yang lain. Oke,
Ini teman-teman, silakan jawab 1 menit lagi. 1 menit terkait dengan nomor 12. Kemungkinan bakal beda jawaban, tak? Apa yang menyebabkan seorang ASN terjerembab atau masuk dalam tindak pidana korupsi, corruption? 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, apa jawabannya? Nana error. Nana error. Yang lain, juga. Yang lain, juga. Tolong jangan ini nah, enggak kok, enggak chat GPT gitu. Di sini kita lihat teman-teman, apa yang menyebabkan seorang ASN masuk dalam tindak pidana korupsi. Oke, yang ditanyakan adalah ASN, kenapa bisa masuk tindak pidana korupsi? Apakah karena kurang pengawasan? Bisa jadi. Apakah karena gajinya rendah sehingga terdorong untuk melakukan tindak korupsi demi meningkatkan pendapatan? Bisa jadi karena lingkungan kerjanya korup. Oke, karena lingkungan kerja korup dan tidak mematuhi prinsip integritas itu bisa jadi. Karena kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum itu juga positif. Error karena ASN memiliki akses yang mudah terhadap dana publik dan peluang. Itu juga positif. Ada yang bisa jawab, guys? Kita lihat jawabannya error. Pengen Kak dulu minta pendapatnya siapa ya? Nana. Nana, halo, cek suaraku kedengaran, Nana. Nana kayaknya baru muncul deh. Iya Kak, lambat. Oke, Nana, kenapa bisa Kenapa jawabannya Nana pilih? error? Apa? Mm-mm. So, saya Oh, pilih karena realita pekerjaan itu tempat-tempat basah di instansi heeh. terhadap dana publik. Terus tempat-tempat basah ada Oke. keuntungan, baru cara-caranya juga diplay. Ini saya melihat secara realita di instansi. Oh, kalian instansi. Instansinya Nana bagaimana? Gitu juga ya? Tidak, Lagi. tidak, Oh, Masya Allah. jauh-jauh. Jauh, amin. Oke, Novel. Kenapa bisa Novel, Charlie Novel? Ada juga Alfa, Masya Allah. Yang Charlie dulu. Ada yang Novel tadi. Kenapa bisa Charlie Novel? Siapa tadi lagi opsi Alfa itu? Kenapa bisa Alfa Zalwan? Karena kalau menurut kita kenapa bisa lupa karena ASN itu melakukan korupsi karena merasa bahwa demikian pengawasan dari pihak pemerintah, jadi tidak berpikir bahwa itu kan sudah berusaha tidak dilihat gitu, sama kayak tidak dijaga gitu tidak diawas gitu, jadi dia melakukan korupsi tersebut. Oke, pertanyaan ke teman-teman. Kalau misal konteks ini, konteks Alfa sama error, mari kita lihat. Kalau kurang pengawasan, sorry, kenapa bisa, kenapa kira-kira ada peluang? Kenapa bisa ada peluang kira-kira untuk mengakses dana publik?
Dan kenapa mudah? Kenapa mudah dan kenapa bisa ada peluang? Ada yang tahu? Anu Kak, dari segi kan biasa laporan keuangan. Mm-mm. Misalnya tuh uang PNS dia ganti jadi uang makan, begitu-begitu. Realita Kak. Dia kan di Oh, kampus ya. oh curhat ya, curhat ya. Oke, Nana. Tapi bukan di kampus ini, Nana. eh Sekarang kita lihat di konteks ini. Sebetulnya ada pola soal yang bisa kita coret, guys. Dan sama polanya. Pertama, kalau misal error kan mudah dan ada peluang. Kenapa bisa mudah dan ada peluang? Pertama kan ada jabatan. Kalaupun ada jabatan, itu belum tentu mudah selama pengawasannya bagus. Artinya, alfa sama error itu sebetulnya satu pola, cuman kalimatnya yang berbeda. Atau sederhananya, karena kurang pengawasan, maka aksesnya mudah dan peluangnya ada. Aman? Jadi ini sifatnya negatif. Oke. Kemudian antara Bravo sama Charlie, Novel hadir atau rata-rata error ya? Tapi teman-teman, jadi pada intinya kenapa alfa sama error itu negatif? Pertama, ini kan yang ditanyakan adalah kenapa AS-nya itu bisa terjerembab termasuk dalam lingkaran korupsi. Orang kan korupsi atau melakukan kebohongan atau melakukan pencurian dan sebagainya memang karena ada peluang. Oke. Kalau dipertentangkan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam konteks integritas, selalu diutamakan faktor internal. Karena teman-teman, sebesar apapun peluang, selama integritasnya orang kuat dan bagus, itu tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang. Oke. Poin alfa, kurangnya pengawasan eksternal, memiliki gaji yang rendah. Ini gaji yang tinggi pun juga tetap korupsi. Terlibat dalam lingkungan kerja yang korup selama bagus integritasnya itu tidak. Jawabannya yang paling tepat adalah masalah kesadaran. Jadi jawaban yang paling tepat ialah delta. Kak, karena pengalaman kita awalnya itu diajak. Korupsi apa kira Val? Buka di sini. Korupsi apa kek? Karena pengalamannya katanya novel korupsi makanya karena diajak sama temannya. Oke. Teman-teman, di opsi ini jawaban yang paling tepat ialah delta. Tapi pertanyaanku, ada tidak, sorry, pahami tidak kenapa opsi alpha, bravo, Charlie error negatif? Atau ada mau kasih pendapatnya? Oh, bukan kita. Oh, paham nih. Oke, di soal ini aman? Ada pertanyaan, guys? Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi yang Oh, betul. Kenapa, Nana? benar ini D, bukan E. Delta yang benar. D. Oke, kenapa bukan Enggak, E? kenapa nu dia tahu ah. Nah, di kampus di kampus kan di instansi begitu kan. Oke. Peluangnya tuh ada. Oke, teman-teman. Oke, thank you. Di sini kan pertanyaannya terkait dengan masalah korupsi yang dilakukan oleh oleh ASN. Apa ya yang menjadi faktor sehingga dia lakukan itu? Kita bandingkan opsi error sama delta. Error kan bilang kenapa dia korupsi karena ada aksesnya dan ada peluangnya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah. Oke. Pertanyaanku teman-teman, yang mau saya sampaikan teman-teman, ketika bahas soal integritas, itu kan integritas biasanya kan, asal usulnya kan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kita kan dalam konteks integritas, kenapa mudah patuh pada aturan? Ada faktor internal sama internal, eksternal. Internalnya kan biasa karena dari diri pribadinya orang. Ada orang yang pengen memang disiplin memang orangnya, ada memang orang yang memang pengen cari muka makanya dia disiplin, ada juga orang yang lebih fokus apa namanya
lebih semangat lebih profesional ketika dalam dunia kerja karena berpengaruh mungkin sama gajinya, berpengaruh sama pendapatannya. Tapi kalau dalam konteks soal integritas, maka yang paling diutamakan adalah faktor internalnya dulu. Oke, itu yang paling pertama dalam konsep soal integritas. Poin kedua, kalau dibandingkan dengan konsep delta dan error, ini kan ada benturan antara faktor internal sama eksternal. Memang teman-teman, rata-rata biasanya kasus korupsi itu dimulai sama pencurian itu karena ada kesempatan. Tapi ini tidak sifatnya tidak mutlak. Konteksnya adalah kalau misal integritasnya orang dimulai dari kesadaran diri sendiri, kuat secara internal bangun integritasnya, maka besar atau kecilnya kesempatan itu tidak bakal ada terjadi hal yang menyimpang. Jadi teman-teman, kenapa kasus korupsi itu terjerembab apa namanya masuk dalam kasus korupsi? Karena itu didasari lemahnya faktor internal dulu. Seandainya teman-teman di antara alfa, bravo, charlie, delta, dan error itu rata-rata faktor eksternal, maka perdebatan eksternalnya atau jawaban yang paling tepatnya adalah ada di opsi error. Karena masalah peluang dan akses yang mudah. Justru teman-teman coba saya tanyakan gitu. Menurutnya Nana, antara alfa sama error apa yang membedakan? Kalau error itu tuh Kak, tuh sadar Ji, bilang ini korupsi. Karena Boleh. kan dapat keuntungan itu. Kalau alfa Menurutku tidak sih, sadar. tapi kalau iya kalau A itu pengawasannya dari atasannya lagi yang kurang diawasi, KPK begitu-begitu. Oke, thank you Nana. Kalau menurutnya Nupe, Nupe apa bedanya alfa sama error? Halo Nup, Nupe, apa bedanya alfa sama error? Oke. eh jadi teman-teman, jadi perbedaan utamanya sebetulnya pola yang sama kenapa alfa itu error itu justru mengarah ke negatif. Yang pertama tadi, karena dibenturkan dengan jawaban yang paling tepat terkait dengan alasan internal. Poin kedua teman-teman, kenapa ini sifatnya negatif? Karena alfa sama error itu polanya sama. Siapa yang chat? Kenapa bukan lagi tidak? Oh, oke, thank you. Lagi tidak bisa open mic. Jadi teman-teman, kalau dilihat alfa itu kan justru karena kurang pengawasan, karena dampaknya adalah mudah untuk mengakses sesuatu dan ada peluang. Begitupun dengan error. Kenapa bisa mudah dan ada peluang? Karena kurang pengawasan. Lantas, di antara alfa dan error yang sama polanya, kenapa bukan alfa? Kenapa bukan error? Jadi teman-teman, jadi ini kodenya atau cirinya itu cukup jelas mengapa dia bisa negatif. Aman teman-teman? Aman, Nuno Kak. sama, oke, Nuno sama Nana. Aman. Aman. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, guys. Ah, sudah terakhir nih, Kak. Astaga. Astaga. Dari mana tadi, Nana? Ini, Kak, apa pulang makan durian? Oke, harusnya bawa durian ke sini, Nana. Kita lihat lagi, Nanti saya teman-teman. zoom. Oke, siap. Oke, kita lihat lagi soal-soal yang lain. Oke, silakan coba teman-teman 1 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, sudah ada 4 orang yang jawab. Yang lain bagaimana? Oke, mari kita bahas teman-teman Charlie. Oke, ini saya rasa juga cukup mudah. Di sini kan terkait dengan ada integritas, sorry, yang ditanyakan adalah yang mana paling mencerminkan integritas dasar dalam konteks pembentukan karakter. Terkait dengan yang sifat soalnya tindakan seperti ini, ada pemalsuan apa namanya, catatan kehadiran untuk beberapa hari. Jadi teman-teman ketika sudah terjadi kegiatannya seperti ini atau sudah terjadi konteks penyimpangannya, berarti sisa kita laporkan. Jawaban yang paling tepat ialah Charlie. Kalau memberi teguran rahasia ini tidak memberikan efek jera. Oke, satu terakhir teman-teman, karena kita tadi mulai telat 5 menit. Oke, silakan teman-teman 1 menit terakhir untuk soal terakhir di integritas, dimulai dari sekarang. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Bravo. Oke, yang lain error. Oke, yang lain oh, error. Oke, Zalwan juga error. Yang lain Nurul Fitri, Nana, Putri. Siapa lagi? Nupe, Cantika, IJ, Afrizal, Error, Kak. error. Error, error, error. Oke, masih ingat kita? Oke, mari kita bahas. Teman-teman, masih ingat tadi tindakan gratifikasi? Gratifikasi itu kan adalah pemberian hadiah atau materi kepada pejabat. Oke. Kalau misal dalam konteks gratifikasi itu adalah pemberian hadiah materi kepada seseorang yang membuat keputusan, baik itu pejabat atau hal lain sebagainya. Kalau dalam konteks ini teman-teman, mari kita lihat. Jawabannya kalian kan rata-rata adalah ada berapa sama error. Kita lihat dulu ke opsi alfa. Opsi alfa bilang memberikan uang kepada seorang polisi untuk mempercepat proses pengurusan SIM. Ini sudah masuk korupsi. Oke. Jadi pertanyaannya kan adalah jenis gratifikasi yang tidak masuk dalam kategori korupsi atau yang bukan korupsi. Ini bagian dari korupsi. Terus opsi berapa? Memberikan uang kepada seorang dokter sebagai imbalan atas pelayanan medis yang baik. Ini positif. Oke. Charlie memberikan hadiah kepada seorang pejabat pemerintah agar memperoleh kontrak proyek secara adil. Ini zolim. Charlie negatif. Delta memberikan uang kepada seorang petugas kebersihan untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ini positif. Error memberikan hadiah kepada seorang guru sebagai ungkapan terima kasih atas bimbingannya.
Ini gratifikasi. Corruption. Antara Bravo sama Delta, teman-teman. Kenapa ini error itu negatif? Karena kan statusnya guru. Guru kan itu bagian dari orang yang dikategorikan tidak boleh harusnya diberikan hadiah ataupun apapun itu. Cuman sekarang sudah dirubah, teman-teman. Gratifikasi itu sudah diatur nominalnya baru-baru sekali. Kalau tidak salah maksimal 1 tahun itu 1 juta 2 juta. Jadi boleh diberikan secara berangsur, tapi maksimal nominalnya itu 1 juta 2 juta kalau tidak salah. Lewat dari itu sudah termasuk gratifikasi. Oke, dalam konteks ini teman-teman, antara Bravo sama Delta, pengen Kak dulu dengar jawabannya siapa ya? Ada yang mau, oh Rafid. Rafid, kenapa bisa Bravo Rafid? Halo Rafid, Halo, halo. Oke, kenapa bisa Bravo Rafid? karena dokter sudah melayani tugasnya dengan baik, jadi dikasih imbalan. Masya Allah, oke. Terus kenapa bukan Delta Pak Le? Karena petugas kebersihan itu memang tugasnya medis itu. Kalau Delta bukan tugasnya itu. Oke, thank you Rafid. Jadi menurutnya Rafid karena ya Bravo itu sesuai dengan pelayanannya, sementara Delta memang tugasnya. Yang lain apa kira-kira jawabannya? Kenapa? Oke teman-teman, kita lihat konteksnya. Bravo sama Delta itu maknanya hampir sama. Ada yang jawab Delta. Oke. Ini kan konteksnya adalah pelayanan medis dan petugas kebersihan. Oke. Kalau yang opsi Delta, ini kan sorry. Opsi Delta memberikan uang kepada seorang petugas kebersihan untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ini justru mengarah ke opsi gaji, bukan gratifikasi. Apalagi lingkungannya jauh lebih besar, lebih luas, dan tidak mengarah pada personal tertentu. Sementara opsi Bravo ini justru berpotensi mengarah ke gratifikasi. Seorang dokter menerima pelayanan medis, yang memberikan pelayanan medis dan dikasih uang, itu justru berpotensi terjadi perbedaan layanan hanya karena perbedaan keuangan. Pertama. Kedua, teman-teman, ini sifatnya justru mengarah ke personal, bukan pelayanan medis yang secara umum. Makanya Bravo itu sifatnya negatif. Jawaban yang paling tepat ialah Delta. Oke, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Aman? Aman, Kak. Oke, Aman, kalau Kak, aman. Oke, thank you guys. Sebetulnya yang mau Kak simpulkan terkait dengan ini adalah teman-teman, kalau misalnya nanti insya Allah ketemu lagi di kelas CPNS Zoom-nya, kalau tidak salah nasionalisme, integritas, Bhinneka Tunggal Ika sudah kita pelajari. Kalau misalnya belum, Pi bilang, nah, yang belum dipelajari itu lembaga negara. Setelah pelajari ke lembaga negara, kita akan fokus bahas pola soal. Nah, pola soal kita akan fokus pakai apa namanya? Jadi sifat soalnya HOTS. Jadi selain fokus ke masalah ke benar, kita akan pakai indikator kedua. Selain benar harus ke cepat. Jadi teman-teman berharap kan lebih pressure ke masalah soal, karena kata kunci wawasan kebangsaan itu sebetulnya kayak main puzzle. Selama kalian apa namanya bisa dapat kata kuncinya, ingat model-model dan polanya, itu walaupun tanpa apa namanya tidak terlalu anu ke konsepnya, itu lebih mudah untuk dijawab. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak. Kita cukupkan hari ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Berharap Kak rutin-rutin untuk jawab soal SKD dan usahakan tryout sama sipkan itu karena itu akan membantu sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you.